Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian. Perkenalkan nama saya Sarah Anggraini dari PT Duta Digital Informatika. Seperti yang sudah kita lakukan pada siang kemarin, hari ini insya Allah di tanggal 16 Mei 2020 dari pukul 13.00 sampai pukul 14.30 ke depan nanti kita akan sama-sama mempelajari kembali atau mereview kembali mengenai pemanfaatan Google Classroom dalam memberi tugas kepada siswa Bapak dan Ibu guru. Yang nantinya insya Allah bukan hanya bisa diimplementasikan Bapak dan Ibu guru pada saat wabah COVID-19 seperti sekarang ini, namun Bapak dan Ibu guru tetap bisa mengimplementasikannya pada saat Bapak dan Ibu guru kembali untuk mengajar di sekolah, di mana Bapak dan Ibu guru Bapak dan Ibu bisa menerapkan sistem pembelajaran blended learning yang memudahkan siswa-siswi Bapak dan Ibu untuk mengakses berbagai sumber literasi yang ada di dalam internet. Oke, Bapak dan Ibu guru, seperti yang sudah kita bicarakan dari beberapa waktu yang lalu, bahwa sesi yang ada di hari ini, siang ini adalah bagian dari rangkaian sesi-sesi training kita terkait mengenai sistem pembelajaran kelas virtual, di mana sudah dimulai sejak hari Rabu lalu, dan insya Allah akan berakhir di hari Selasa, di mana setiap harinya insya Allah kita akan bertemu dalam 2 sesi setiap harinya di pukul 10 pagi hingga 11.30 dan juga pada pukul 13 hingga 14.30 setiap harinya. Nah, sebelumnya pada hari Rabu dan Kamis kita sempat mempelajari mengenai cara penggunaan Google Meet. Lalu kita juga sempat membahas mengenai bagaimana cara untuk menggunakan Google Drive, memanage berbagai folder, berbagai file yang ada di dalam akun edukasi Bapak dan Ibu. Selanjutnya kemarin di hari Jumat kita sempat membahas mengenai penggunaan Google Formulir untuk membuat survei. Lalu di siang harinya kita kemarin sempat membahas juga mengenai bagaimana cara untuk membuat kelas di dalam Classroom, lalu melakukan pengaturan secara keseluruhan atau pengaturan secara umum pada Classroom yang Bapak Ibu miliki, lalu pengaturan pada setiap Classroom masing-masing sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Nah, pagi tadi kita juga sudah menyelesaikan bagaimana cara membuat format Google Formulir dalam bentuk kuis, dan insya Allah sekarang kita akan sama-sama bahas mengenai pembuatan tugas. Nah, kemudian yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa sesi Classroom ini nantinya akan berlanjut pada hari Selasa pukul 10 pagi sampai 11.30 insya Allah. Diharapkan Bapak dan Ibu tetap mengikuti seluruh rangkaian sampai Selasa siang, di mana pada hari Senin sendiri kita sebenarnya punya 2 kelas juga, yaitu kelas untuk penggunaan aplikasi Google yang dapat menunjang pembelajaran Bapak dan Ibu, khususnya dalam berkolaborasi, baik Google Docs, Sheet, dan Slide. Kemudian di siang harinya kita punya sesi yang menarik, yaitu Bapak dan Ibu diajak untuk membuat membuat website sendiri yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk pembelajaran di kelas, ataupun bahkan Bapak dan Ibu bisa juga untuk menggunakan dalam kegiatan belajar mengajar lainnya, seperti memberikan pengumuman di dalam sekolah ataupun membagikan informasi lainnya. Nah, kemudian di hari Selasa, insya Allah kita akan tahap akhir untuk pembelajaran mengenai Classroom. Kita akan sama-sama mengetahui bagaimana cara untuk grading atau penilaian, sehingga Bapak dan Ibu guru nanti bisa untuk menggunakan Google Classroom dari awal, bukan hanya dari mengundang siswa, tapi sampai ke penilaian. Bagaimana sebenarnya ternyata Google Classroom mampu membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan penilaian secara otomatis. Nah, di sesi paling akhir, yaitu Bapak dan Ibu akan diajak bagaimana cara mengenal sites lebih dalam,
bagaimana mengelola website sederhana yang dapat dimaksimalkan untuk kelas Bapak dan Ibu. Di akhir sesi ini, Bapak dan Ibu, kami sangat mengharapkan Bapak dan Ibu mengikuti dari awal sampai akhir, di mana pada akhir sesi nanti akan diumumkan bagaimana cara untuk sertifikasi dari DUGI untuk Bapak dan Ibu. Sertifikasi ini diberikan kepada Bapak dan Ibu yang memenuhi KKM dari kami dalam melaksanakan kelas virtual ataupun aplikasi lainnya. Nah, untuk informasi sertifikasi ini nanti akan disampaikan di hari Selasa sesi terakhir, jadi kami sangat mengharapkan Bapak dan Ibu tetap mengikutinya, walaupun misalnya Bapak dan Ibu berhalangan untuk online di jam-jam sesuai dengan yang sudah dijadwalkan di jam 10 dan di jam 1 siang, Bapak dan Ibu bisa mengejar ketertinggalan atau bisa mengulang kembali, mereview kembali materi-materi yang sudah ada dengan membuka website, dengan membuka YouTube channel kami, yaitu DUGI Indonesia. Bapak dan Ibu silakan buka DUGI Indonesia untuk mengejar materi-materi yang sebelumnya sudah kita sempat bahas. Kemudian Bapak dan Ibu juga berhak mendapatkan kesempatan untuk bertanya, khususnya mengenai Classroom saat ini, yaitu Bapak dan Ibu bisa cek di bit.ly/dugi_meet_training_classroom. Bapak dan Ibu silakan membuka, lalu silakan meletakkan pertanyaan apapun mengenai tugas. Khususnya hari ini kita akan memilih beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah penugasan. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana mengelola stream, pemanfaatan stream, lalu sempat saya sampaikan bahwa Ibu dan Bapak dimohon untuk tetap menggunakan, Ibu dan Bapak diminta untuk tidak memanfaatkan stream untuk meletakkan soal ataupun untuk meletakkan materi, tetapi stream hanya digunakan untuk arus informasi dan komunikasi satu sama lain, walaupun siswa dan Bapak Ibu tetap bisa melihat dari fitur update di sebelah kiri stream, namun tetap disarankan bahwa penggunaan classwork itu lebih untuk memberikan materi dan tugas, silakan menggunakan classwork. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita setidaknya punya beberapa materi yang khusus kita akan fokus kepada materi classwork. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, Classroom ini nantinya dapat Bapak Ibu maksimalkan bukan hanya pada saat pandemi saja, seperti halnya Google Formulir, seperti Meet, Drive, dan lainnya. Bapak dan Ibu juga dapat memaksimalkan penggunaan Google Classroom pada saat kita kembali ke proses pembelajaran seperti biasa. Ya, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, insya Allah setelah pandemi ini pun Bapak dan Ibu tetap dapat mengakses penggunaan Classroom, ataupun Bapak dan Ibu tetap dapat mengakses seluruh fasilitas yang ada di akun edukasi Bapak dan Ibu. Oke, kita langsung hands-on saja. Kemarin kita sudah sempat mereview bagaimana cara untuk membuat Classroom. Oke, Bapak dan Ibu, seperti biasa, ketika Bapak dan Ibu nanti membuka Classroom, membuka Google Chrome, pastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah mengaktifkan akun edukasi Bapak dan Ibu, di mana akun edukasi ini dapat Bapak dan Ibu lihat, bedakan dengan akun pribadi, yaitu Bapak dan Ibu ketika kita buka Google Chrome, ini saya langsung connect ke Drive. Bapak dan Ibu lihat di sudut kanan atas, ya. Oke. Silakan dilihat di sudut kanan atas ada tulisan, biasanya ada logo nama kita. Ya, dalam bentuk bulat berwarna, itu biasanya ada warna, bisa warna hijau ataupun warna lainnya. Akan ada inisial nama kita.
Di sampingnya itu akan ada tulisan G Suite ataupun lambang dari sekolah maupun dinas pendidikan dari sebuah daerah Bapak dan Ibu, tergantung dari mana Bapak dan Ibu mendapatkan akun edukasi tersebut. Jika dari sekolah, biasanya logonya akan ada logo sekolah. Jika Bapak dan Ibu mendapatkan dari dinas pendidikan daerah, biasanya akan ada logo dinas pendidikan. Nah, ataupun ada tulisan G Suite, yang membedakan hal tersebut. Nah, setelah Bapak dan Ibu memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah login ke akun edukasi, silahkan klik di titik 9. Ya, sudah di titik 9, silahkan Bapak dan Ibu pilih Classroom berwarna hijau. Kita buka Classroom. Oke. Baik, mohon ditunggu sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang dilihat, saya sudah punya 3 classroom. Ya, nanti kalaupun Bapak dan Ibu punya banyak kelas, nanti nanti urutannya akan semakin ke bawah, semakin banyak. Nah, ini adalah classroom yang saya buat, maupun saya diundang sebagai co-teacher di dalam classroom tersebut. Nah, kemarin kita sudah membuat classroom mengenai bahasa Indonesia kelas 11 IPS 1. Kita buka. Oke, nah ini masih kosong ya Bapak dan Ibu. Ini kemarin kita sempat membuat memberikan informasi seperti contoh yang sudah dijelaskan kemarin. Kita membuat informasi mengenai semangat belajar. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Stream ini digunakan untuk memaksimalkan arus informasi dan komunikasi Bapak dan Ibu terhadap siswa-siswi di kelas. Walaupun sebenarnya setiap guru nanti punya akses untuk berkomentar dengan siswa, baik secara general atau secara satu kelas secara keseluruhan, ataupun dengan setiap individu melalui format yang ada di classroom di classwork juga. Baik, kita buka dulu classwork-nya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, oke, seperti ini tampilan yang ada di classwork kurang lebih seperti ini sebelum Bapak dan Ibu memberikan tugas atau membuat tugas. Nah, di sini, kita lihat sama seperti yang ada di dalam stream, Bapak dan Ibu juga dapat akses untuk langsung klik Meet yang nanti langsung terkoneksi dengan Meet General yang ada di dalam classroom ini. Ya, untuk merubah Meet-nya seperti apa sudah ada penjelasannya di sesi kemarin. Silakan dilihat video kemarin. Kemudian ini ada fungsi Google Calendar. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat jadwal penugasannya dari Google Calendar juga, atau memberikan melalui Google Calendar. Lalu ini adalah penyimpanan di dalam Drive, yang artinya adalah sebenarnya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menggunakan Classroom, seluruh data itu akan tersimpan secara otomatis di dalam Drive Bapak dan Ibu. Baik soal, materi, maupun formulir yang nanti Bapak dan Ibu buat di dalam Google Classroom. Jadi nanti ada file tersendiri di dalam My Drive Bapak dan Ibu, berjudul foldernya namanya Classroom. Lalu nanti setelah Ibu dan Bapak buka, nanti di dalam folder Classroom akan terdapat beberapa folder sesuai dengan kelas Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya 3 classroom seperti saya, maka di dalam Drive, di dalam folder My Drive saya yang berjudul Classroom, itu nanti akan ada 3 materi, dan seluruh materinya akan langsung masuk ke dalam folder tersebut. Jadi tidak perlu khawatir bahwa data Bapak dan Ibu akan hilang. Insya Allah tidak, selama Bapak dan Ibu menggunakan akun edukasi dan tersimpan di dalam, semuanya akan tersimpan di dalam Drive. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu di sebelah kiri kita lihat
ada tombol create, ya, ada menu create, silahkan diklik menu create. Nah, di dalam menu create ini terdapat beberapa fitur untuk Bapak dan Ibu membuat assignment, tugas, quiz assignment, atau tugas quiz, question, pertanyaan, materi, dan Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan kembali materi yang sudah pernah Bapak dan Ibu upload. Nah, kita mulai dari bawah dulu. Ini ada menu topik. Oke. Menu topik. Topik adalah sebenarnya sebagai salah satu cara Bapak dan Ibu untuk memanage materi-materi maupun tugas yang akan Bapak dan Ibu buat. Misalnya Bapak dan Ibu adalah guru bahasa Indonesia, lalu di bulan pertama di materi pertama di semester 1 yang Bapak dan Ibu harus sampaikan adalah mengenai kalimat deskripsi. Maka Bapak dan Ibu bisa memberikan topik berupa deskripsi. Kalimat deskripsi. Sebentar, kalimat deskripsi. Oke, misalnya seperti itu, lalu dibuat. Nah, bagaimana kalau ini kan guru ketika untuk guru-guru yang ada di dalam, classroom untuk guru satu mata pelajaran. Bagaimana kalau misalnya untuk wali kelas sekolah SD seperti itu. Bapak dan Ibu bisa membagi ke pelajaran-pelajarannya. Jadi topik ini ibaratkan sebuah file atau folder besar di mana berisi mengenai tugas materi dari satu mata pelajaran. Mata pelajaran ataupun tema itu disesuaikan dengan Bapak dan Ibu. Artinya adalah kalau kita punya satu folder besar yang biasanya kita isi tugas-tugas tertentu, biasanya kita tulis bukunya misalnya bahasa Indonesia atau materi apa, biasanya kita membagi-baginya. Nah, ini adalah topik. Jadi topik tuh seperti itu Bapak dan Ibu, pembatas antara satu materi dengan materi lainnya. Nah, untuk materinya isinya apa saja, itu disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu. Baik, biasanya kita buat satu topik dulu, lalu kita misalnya punya topik kedua, misalnya kalimat tunggal. Ya, oke. Nah, kita sudah punya dua topik. Lalu topik ini akan terisi apa? Topik ini nanti Ibu dan Bapak bisa buat, bisa kita tambahkan misalnya tugas. Ya. Oke, kita tambahkan tugas, assignment. Ya, oke. Bapak dan Ibu, assignment ini adalah tugas kelas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu untuk siswa. Biasanya assignment ini misalnya Bapak dan Ibu meminta siswa untuk mengerjakan paragraf atau karya tulis seperti itu. Nah, kalaupun misalnya Bapak dan Ibu adalah guru pengampu mata pelajaran misalnya kesenian ataupun olahraga, maupun misalnya pelajaran agama Islam, Bapak dan Ibu meminta siswa Bapak dan Ibu untuk membaca Al-Quran, lalu Bapak dan Ibu memberikan contoh terlebih dahulu. Misalnya saya tulis, buatlah video membaca Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membuat video, misalnya meminta siswa untuk membuat video, maka Bapak dan Ibu bisa berikan keterangannya, misalnya lihat contoh di bawah ini. Misalnya seperti itu. Nah, lihat contoh di bawah ini, maksudnya contoh dari mana? Bapak dan Ibu bisa create, ataupun Bapak dan Ibu bisa ambil dari file maupun link yang Bapak Ibu miliki. Misalnya create, oke, nanti akan ada pilihan seperti ini, docs, slide, sheet, drawing untuk menggambar, dan juga form. Nah,
Tapi jika Bapak dan Ibu mau misalnya untuk melihat dari audio, Bapak dan Ibu mau mencantumkan audio ataupun video, Bapak dan Ibu bisa mengambil dari Google Drive Bapak dan Ibu, ataupun file, ataupun link yang sudah ada. Nah, misalnya ini video membaca Al-Quran, kita ambil dari YouTube. Oke. Misalnya surat An-Nas. Kita search. Oke. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa memilih video mana yang menurut Bapak dan Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kita klik, lalu pilih. Oke. Nah, nanti siswa dapat mengirimkan folder atau siswa bisa merekam video mereka terlebih dahulu, lalu mereka bisa membuat rekamannya dan dikirimkan ke Bapak dan Ibu. Nanti kita akan lihat tampilan di siswa. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya kemarin saya sudah sempat menjelaskan bagaimana kita ke sebelah kanan dulu ya. Di sebelah kanan itu terdapat beberapa opsi. Nah, misalnya kita lihat ini ada topik ya. Kita pilih topik yang mana yang mau kita buat, yang mau kita simpan. Jadi materi tersebut mau kita simpan di topik yang mana. Misalnya ini ada kalimat tunggal dan kalimat deskriptif. Tapi karena ini adalah berbeda, maka kita bisa buat topik baru. Misalnya bahasa Al-Quran. Oke, kita buat. Ya, oke. Setelah ini Bapak dan Ibu, setelah kita buat, lalu kita lihat Bapak dan Ibu mau ada due date-nya atau tidak. Due date-nya ini menentukan bahwa Bapak dan Ibu akan mengirimkan akan menerima batas akhir pengumpulan tugas ini waktunya kapan. Oke, kapan batas akhir pengumpulan materi ini? Kita misalnya buat minggu depan, jamnya kita sesuaikan, Bapak dan Ibu mau pukul berapa? Misalnya saya mau buat 12.00 AM. Oke. Simpan. Ya, sudah tersimpan di tanggal 25 untuk 12 AM. Nah, Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk mengelompokkan nilai dalam bentuk grading. Nah, ini fungsinya Bapak dan Ibu. Jadi, setiap kali memberikan penugasan, Bapak dan Ibu bisa langsung memilih bukan hanya tugas tersebut masuk ke topik yang mana, tapi juga bisa Bapak dan Ibu tambahkan untuk masuk ke grade yang mana. Ya, kita sudah punya grading untuk UAS, UTS, tugas, kuis, dan praktek. Misalnya kita mau ini untuk praktek, berarti kita tinggal klik praktek. Oke. Poin tertingginya adalah 100. Nah, kemudian kita bisa memilih Bapak dan Ibu mau memberikan tugas ini kepada siapa? Ya. Kepada kelas yang mana maksud saya? Kalau misalnya sekarang kita ada di kelas Bahasa Indonesia, lalu Bapak dan Ibu ingin memberikan ke kelas yang lain. Kelas yang lain, misalnya 11 IPS 1, bukan hanya 11 IPS 1, tapi kelas lain juga Bapak dan Ibu bisa berikan, maka bisa diklik. Nah, ini otomatis akan tersimpan, akan terkirim juga kepada siswa-siswi yang ada di kelas lainnya. Oke. Misalnya saya mau yang ini saja. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti ketika Bapak dan Ibu akan melakukan, misalnya Bapak dan Ibu perlu melakukan remedial kepada beberapa siswa, Bapak dan Ibu tetap bisa memilih untuk mengirimkan tugas ini hanya bisa diakses ke beberapa siswa saja. Ya. Oke, kita klik. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa memilih, nanti akan ada banyak
ya. Ada banyak beberapa pilihan kelas, karena sekarang saya belum punya siswa, maka tidak ada pilihannya. Oke. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa pilih nama-nama siswa tertentu yang ingin Bapak dan Ibu berikan tugasnya. Kemudian, untuk mengirimkan tugas ini, Bapak dan Ibu punya beberapa pilihan, yaitu Bapak dan Ibu menjadikan ini draft terlebih dahulu, atau mengirimkannya langsung, jadi langsung di-upload saat itu juga dan siswa langsung bisa menerimanya, atau Bapak dan Ibu bisa schedule. Nah, di schedule ini, kita lihat di schedule ini dan draft ada di segitiga terbalik yang ada di samping assign. Ada segitiga terbalik. Oke. Ada segitiga terbalik. Kita klik. Lalu kita bisa klik schedule. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih schedule kapan waktu untuk mengupload tugas ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mengupload tugas ini besok misalnya, ya kita tinggal pilih besok. Begitupun dengan jamnya, dengan waktunya. Nah, sekarang saya mau kirim ini secara langsung. Jadi saya mau memberikan semua tugas ini hari ini juga. Oke. Kita buat saat ini juga, maka saya langsung kirim assign. Nah. Lihat Bapak dan Ibu, topiknya itu secara langsung akan muncul di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menambahkan materi baru, kita klik assign, Bapak dan Ibu bisa misalnya tambahkan assign lagi, ya. Oke. Bapak dan Ibu bisa buat assign lagi, kembali. Misalnya kita buat deskripsikan kondisi rumah Anda saat pandemi. Misalnya seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu misalnya punya beberapa file yang ingin diberikan kepada siswa. Oke, kita tinggal klik add. Ya, oke. Lalu kita pilih Google Drive. Oke, sebentar. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan masuk ke beberapa file. Ke drive Ibu dan Bapak. Pilih file yang ingin Bapak dan Ibu tambahkan, lalu klik filenya. Oke. Sisipkan. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan pengaturan di mana siswa bisa untuk mendapatkan kopian materi atau hanya bisa melihat saja, atau bahkan siswa bisa mengedit file yang Bapak dan Ibu kirimkan. Ya, caranya adalah klik segitiga terbalik. Oke. Klik segitiga terbalik, lalu pilih Bapak dan Ibu mau membiarkan siswa untuk melihat saja, atau siswa bisa mengedit file ini, atau berikan kopiannya kepada siswa. Oke, saya misalnya mau memberikan kopiannya kepada siswa, lalu siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun bisa mendeskripsikan sesuai dengan format yang saya kirimkan. Maka saya klik make a copy. Oke, setelah saya klik make a copy, seperti ini. Nanti, Bapak dan Ibu sama perlakuannya, kita bisa pilih temanya mau yang mana, topiknya topik apa yang mau kita kelompokkan. Oke, misalnya kalimat. Nah,
Ya, Bapak dan Ibu bisa memberikan due date. Mau diberikan due date-nya kapan? Misalnya saya mau 3 hari saja. Oke, 3 hari ke depan. Lalu due date-nya jam 10.00 AM. Oke. Nah, jangan lupa untuk tambahkan sebagai grading. Gradingnya mau di mana? Misalnya kita mau berikan sebagai bagian dari tugas. Oke, setelah dibagikan sebagai tugas, nanti Bapak dan Ibu bisa seperti yang tadi mau mengirimkan kemana. Nah, ada satu fitur yang belum kita bahas, yaitu kita dapat membuat rubrik Bapak dan Ibu. Sama seperti biasanya Bapak dan Ibu membuat rubrik di dalam kelas, maka kita bisa di setiap materi, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan rubrik. Sebelah kanan bawah ada rubrik. Oke. Ya. Bapak dan Ibu bisa upload apakah Bapak dan Ibu sebenarnya sudah punya rubrik atau membuat membuat kembali di dalam Classroom, itu juga bisa. Nah, nanti rubrik ini bisa dilihat oleh siswa. Oke. Bapak dan Ibu bisa menambahkan kategorinya. Ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi Bapak dan Ibu. Oke. Nah, rubrik tadi bisa sebagai sarana informasi Bapak dan Ibu. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu dan goals atau pencapaian apa yang akan Bapak Ibu inginkan dalam kelas tersebut. Oke. Kemudian, sama seperti tadi, kita bisa mengatur kelas dan siapa saja yang bisa menerima tugas ini. Nah, tadi kita lihat schedule. Kita langsung assign kalau tugas yang tadi. Nah, sekarang kita mau schedule. Maka kita klik segitiga terbalik yang ada di sebelah kanan atas. Kita klik. Lalu kita pilih schedule. Nah, kita pilih misalnya, tadi ingat due date-nya 3 hari ke depan. Saya mau siswa hanya punya waktu 2 hari saja, jadi besok saya mau upload tugas ini secara otomatis. Nah, siswa bisa menerima misalnya pukul 12.00 Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat bahwa tugas yang tadi masih terschedule. Dilihat untuk membedakan mana tugas yang sudah diupload dan sudah diterima siswa itu adalah dalam bentuk warnanya sudah menjadi warna yang lebih cerah atau warna dominan, sedangkan tugas yang belum tugas atau materi yang belum diupload, yang belum diterima oleh siswa, itu formatnya masih berwarna abu-abu seperti ini. Nah, nanti akan berubah secara otomatis ketika Bapak dan Ibu ingin sudah sesuai dengan waktu pengirimannya. Jadi ketika dia besok pukul 12 AM, maka warnanya akan berubah seperti warna biru dan sudah bisa dilihat siswa. Kondisinya adalah jika seperti ini, yang bisa dilihat oleh siswa adalah tugas-tugas yang warnanya sudah cerah seperti ini, Bu, Ibu dan Bapak. Oke, kalau warnanya masih cenderung abu-abu atau grey, ini nanti akan ini belum bisa diakses oleh siswa. Baik, selanjutnya kita akan buka quiz assignment. Nah, quiz assignment, Bapak dan Ibu, quiz assignment ini sebenarnya adalah Google formulir yang ada di dalam Classroom. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat soal langsung di dalam Google Classroom ini. Ini jauh akan lebih memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengirimkan materi ini kepada siswa. Jadi satu kali tidak perlu Bapak dan Ibu buat link baru.
Jadi biarkan siswa-siswi yang sudah masuk di dalam classroom ini secara keseluruhan semua akan menerima, ya. Nah, ini kita beri judul dulu, misalnya ulangan harian 1. Misalnya seperti itu. Lalu kerjakan dengan baik. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan, dilihat sebelah kiri bawah, ini ada grade importing. Yang artinya adalah Bapak dan Ibu nantinya bisa untuk mengirimkan nilai otomatis yang ada di dalam Google Formulir, nanti otomatis langsung akan tersimpan di dalam Google Classroom. Tetapi yang perlu Bapak dan Ibu ingat, di dalam quiz assignment ini hanya diperbolehkan untuk bukan hanya diperbolehkan, disarankan oleh kami untuk hanya meletakkan satu Google Formulir saja. Jadi tidak perlu untuk Bapak dan Ibu tambahkan materi baru ataupun tugas dalam bentuk baru, silakan itu diberikan di format lainnya. Misalnya seperti yang tadi, kalau Bapak dan Ibu ingin dalam bentuk paragraf misalnya lebih memudahkan, silakan dibuatkan di dalam bentuk assignment. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat ulangan harian dengan format pilihan ganda dan esai? Saran saya adalah silakan Bapak dan Ibu buat terpisah quiz assignment pilihan ganda, soal-soal pilihan ganda itu silakan diletakkan di quiz assignment, lalu assignment-nya itu atau tugas-tugas bentuk paragrafnya silakan diletakkan di assignment dengan schedule dan due date yang sama. Jadi Bapak dan Ibu bisa informasikan tugas pilihan ganda ada di sini, ujian tertulisnya atau paragrafnya ada di assignment yang ini. Silakan diinformasikan baik melalui deskripsi ataupun misalnya Ibu dan Bapak manfaatkan melalui stream untuk disampaikan bahwa Bapak dan Ibu sudah mengupload ujian dalam 2 format. Biarkan siswa untuk dan siswa sudah mendapatkan due date-nya. Nah, setelah itu kita bisa seperti biasa kita simpan dulu. Dia masuk ke dalam tipe tugas yang mana? Oke. Misalnya kita berikan yang ini. Due date-nya misalnya kita berikan. Oke. Due date-nya misalnya kita berikan sama seperti tugas yang tadi, yang sebelumnya. Kita misalnya berikannya 3 hari. Misalnya 3 hari ke depan baru kita berikan. Ya. Jamnya juga nanti silakan disesuaikan. Oke, misalnya saya seperti itu saja. Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk memasukkan grading-nya. Dia mau sebagai bentuk tugas apa, sebagai penilaian apa. Misalnya kita mau berikan tugas. Oke, ya. Ini siapa saja yang bisa mengakses mendapatkan tugas ini dari kelas mana saja. Lalu kita mau schedule ini kapan tugasnya diberikan. Misalnya kita mau berikan besok. Klik, lalu simpan. Nah, dilihat Bapak dan Ibu, ini ada perbedaannya. Nah, ini dilihat bagaimana kalau saya salah meletakkan topik. Bagaimana saya cara mengeditnya atau saya mau memperbaharui, saya ada beberapa data yang salah. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Bapak dan Ibu di setiap kolom soal atau di setiap tugas maupun materi yang Bapak Ibu sampaikan, yang akan Bapak Ibu kirim, yang ada di dalam classroom, Bapak dan Ibu bisa klik, dilihat nanti akan muncul di sebelah kanan
setiap soal setiap materi masing-masing akan ada titik 3. Seperti ini, diklik. Oke. Sudah, lalu pilih edit. Bapak dan Ibu pun materi yang mau disampaikan nanti itu nanti akan ketika Bapak dan Ibu menulis atau melakukan perubahan, maka secara otomatis akan tersimpan, ya. Kayak misalnya saya mau merubah, oke, jadi oke, saya kembali. Kenapa kenapa tugas ini masih ada di dalam topik bahasa Al-Quran? Karena tadi saya melakukan perubahan tanpa menyimpannya. Kenapa bisa terjadi? Karena saya langsung klik tanda X atau tanda keluar. Oke. Yang perlu dilakukan adalah kita pilih topik mana misalnya, lalu klik schedule. Nah, setelah diklik schedule, maka otomatis tidak akan tersimpan. Jadi silakan diklik draft ataupun dipilih schedule maupun assign saat itu juga. Jadi kalau misalnya masih ada yang mau dilakukan perubahan, silakan diklik draft. Ya, tadi kan kita memilih schedule atau assign, salah satu pilihannya lagi ada namanya di save to draft. Jadi ketika Bapak dan Ibu save draft, maka semua akan tersimpan. Baik, kita akan lanjut. Kita sudah membahas mengenai quiz assignment yang harus yang ingat saran kami adalah formulir di dalam quiz assignment hanya ada satu saja untuk memudahkan Bapak dan Ibu grading. Nanti import nilai. Oke. Untuk memudahkan Bapak dan Ibu mengimport nilai yang sudah ada. Nah, Bapak dan Ibu, kita cek apakah tugas ini sebenarnya diinformasikan di dalam stream. Oke, dilihat Bapak dan Ibu di sebelah kiri tidak ada upcoming-nya, ya karena tugasnya belum terupdate atau ada beberapa tugas yang belum terupdate. Nah. Oke, ini adalah tugas-tugas yang lihat tadi kita sudah membuat 3 soal, tapi hanya baru ada satu tugas yang bisa dilihat oleh siswa. Kenapa? Karena kita baru mengirimkan assignment-nya itu hanya baru satu materi saja. Sedangkan 2 materi yang lainnya masih kita schedulekan. Ya, jadi ketika kita mengupdate sesuatu, maka akan otomatis ada di dalam update ini. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf jaringan sempat terputus. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu dapat memberikan materi? Ingat, Bapak dan Ibu saat ini dilengkapi dengan Google Classroom yang bisa mengakses banyak materi, baik secara dari literasi digital yang melalui link website ataupun yang lainnya. Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan itu untuk materi. Jadi kita lihat
Oh, sorry. Oke, kita sebelum ke materi, kita bisa ke question dulu. Oke, baik. Kita lihat question, apa yang dimaksud dengan question. Nah, Bapak dan Ibu, question ini memungkinkan Bapak dan Ibu untuk memberikan soal kepada siswa, satu soal dalam bentuk pilihan ganda ataupun jawaban singkat. Nah, misalnya Bapak dan Ibu meminta siswa untuk membuat satu kalimat, misalnya seperti ini. Sebenarnya kita cari bahasa Indonesia, misalnya pepatah apa yang sesuai dengan cerita di bawah ini atau cerita berikut ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa mensisipkan gambar, misalnya dari YouTube. Kita ambil misalnya anak yang melawan orang tua. Yang kita harapkan adalah siswa misalnya menjawab pertanyaan dalam bentuk pantun, seperti itu. Dalam bentuk peribahasa, misalnya kita pilih satu video. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa memastikan siswa menjawab pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda ataupun short answer. Oke. Karena pertanyaan seperti ini, kita minta peribahasa, tentunya siswa harus menjawab dalam bentuk short answer. Bagaimana jika siswa harus menjawab dalam pilihan ganda? Bapak dan Ibu bisa klik, lalu klik pilihan ganda. Nah, nanti model-model jawaban atau pilihan-pilihan jawaban itu akan muncul di bagian bawah. Silakan ditulis oleh Bapak dan Ibu. Yang perlu diingat adalah question ini hanya dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk membuat satu soal untuk jawaban singkat ataupun pilihan ganda. Jadi mungkin ini bisa dimaksimalkan untuk penggunaan kuis. Nah, oke. Setelah sudah, kita tentukan mau di kapan kita due date-nya. Misalnya saya mau hari ini juga. Oke. Sorry. Kita klik misalnya hari ini. Oke, waktunya mau kapan? Misalnya 12 misalnya seperti itu. Oke. Nah, ingat kita juga perlu menentukan topiknya mau masuk di yang mana. Kita pilih dulu. Oke, setelah kita menentukan topik, kita sudah memberikan due date. Kita bisa memberikan dia bagian dari penilaian apa. Misalnya kita mau quiz, silakan diklik quiz. Oke, lalu tugas seperti biasa. Nah, saya mau assign sekarang, lalu diklik assign. Di question, klik. Nah, nanti otomatis, nah ini lihat akan ada perbedaan warna biru. Karena apa? Karena saya langsung mengirimkan saat itu juga. Nah, nanti sebentar lagi kita akan lihat bagaimana format yang diterima oleh siswa. Baik, selanjutnya kita bisa menambahkan materi. Diklik tanda tambah sebelah kiri. Oke. Lalu ada materi, Bapak dan Ibu. Nah, materi ini adalah salah satu fitur yang diberikan oleh Google Classroom tanpa adanya penilaian. Jadi materi hanya Bapak dan Ibu berikan dalam bentuk
materi, jadi tidak ada feedback penilaiannya. Ya, berbeda dengan ini non-score. Oke. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ingin memberikan materi, silakan diberikan di sini. Misalnya pengertian kalimat deskripsi. Misalnya seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu mau membuat file yang Bapak dan Ibu buat secara Bapak dan Ibu baru buat. Misalnya Bapak dan Ibu bisa klik Docs. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita akan masuk. Oke, kita pilih. Kita buat misalnya sebentar, kalimat misalnya seperti itu. Nah, lalu kita close saja Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah selesai membuatnya, di close saja. Nah, nanti akan otomatis masuk ke dalam Google Classroom. Akan diperbaharui. Oke. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa memasukkan dia tipe di topik yang mana. Oke, masuk di topik yang mana. Lalu siapa saja seperti tadi, mau di post saat ini atau di post nanti, itu pilihan Bapak dan Ibu. Silakan dipilih, misalnya saya mau ini di post saat ini juga, jadi siswa bisa langsung menerima. Oke. Sudah, nah kita sudah punya beberapa file, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu itu mengajar di satu kelas dengan beberapa materi, maksud saya dengan beberapa bab, itu bisa dipisahkan babnya itu melalui topik, ya. Di setiap bab masing-masing punya tugas sendiri ataupun yang lainnya. Nah, kemudian ada fitur yang terakhir adalah menggunakan kembali atau reuse post. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan materi ataupun tugas yang sudah Bapak dan Ibu pernah buat. Jadi misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Classroom dalam beberapa tahun. Misalnya Bapak dan Ibu sudah mengajar dengan menggunakan Classroom dalam waktu 2 tahun. Lalu setiap tahunnya Bapak dan Ibu tidak perlu untuk mengupload ataupun membuat tugas satu persatu kembali, tapi Bapak dan Ibu bisa menggunakan materi yang sebelumnya sudah ada dengan reuse seperti ini, diklik. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke, karena kita baru punya 3 kelas, ini hanya ada 3 pilihan kelas, tapi jika Bapak dan Ibu sudah punya banyak kelas, maka pilihannya akan banyak. Misalnya kita buka salah satu saja. Nah, ini masih kosong, tapi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah punya tugas, bisa langsung diklik tugas tersebut, lalu digunakan kembali. Kalau misalnya dari kelas ini, misalnya, nah ini nanti tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Diklik misalnya salah satu tugas, gunakan. Nah, oke, nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke menu seperti ini. Jadi menu awal Bapak dan Ibu hanya perlu setting kelas ini punya due date. Mohon maaf, tugas ini punya due date kapan atau dischedule-kan untuk di-upload kapan. Nanti secara otomatis Bapak dan Ibu perlu perbaharui terlebih dahulu, lalu tinggal dikirimkan sekarang atau di schedule. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan penampilan atau tampilan yang ada di siswa? Kita lihat kelas siswa terlebih dahulu.
Oke. Baik. Bapak dan Ibu, saya akan membuka classroom dari siswa yang sudah saya undang ke dalam classroom milik saya. Ya. Oke. Ini Bapak dan Ibu, saya sudah mengundang user 0001 ke dalam classroom saya. Lalu saya tinggal buka usernya. Nah, nanti tampilan siswa ketika Bapak dan Ibu mengundang dengan menggunakan email akan seperti ini. Ada pilihan untuk join, maka diklik join. Tapi kalau Bapak dan Ibu diundang oleh rekan guru Bapak dan Ibu, nanti pilihannya adalah accept. Oke. Nah, oke, dilihat Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat perbedaan menu yang ada di siswa dan ada di guru ini sangat terlihat di mana ketika akun guru, kita lihat akun guru punya 4 menu Bapak dan Ibu. Ya, akun guru punya 4 menu, sedangkan akun siswa itu hanya punya 3 menu saja. Ya, siswa hanya bisa melihat gurunya siapa dan nanti teman-temannya siapa. Tapi dia tidak bisa untuk mengirimkan email seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di classwork-nya. Oke, kita lihat tampilan classwork siswa. Kita close. Nah, oke, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan classwork siswa ketika kita sudah memberikan pelajaran kepada materi kepada mereka, ya. Kita lihat. Oke. Ini adalah materi-materi yang sudah kita berikan. Ini tampilan yang ada di guru. Dan ini adalah tampilan yang ada di siswa. Oke. Ini kita buka. Nah, ini berarti dia sudah terlewat untuk mengerjakannya. Karena tadi kita jadwalkan hari ini juga. Lalu ini adalah tugas-tugas dan materi yang belum dikerjakan oleh siswa. Nah, oke, bagaimana tampilan, misalnya kita lihat tampilan assignment yang ada di siswa. Jadi ingat, kita berikan petunjuk kepada siswa untuk membuat tugasnya, lalu kita memberikan tampilan video. Nah, yang perlu dilakukan siswa nanti adalah membuka ujian lembar tugasnya. Oke. Nah, ini Ibu dan Bapak, saya tadi sempat bilang bahwa siswa bisa mengupload tugas atau membuat tugas mereka. Nah, dilihat untuk assignment, Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan siswa secara pribadi dan secara umum, maksudnya bersama dan bisa dilihat oleh siswa lainnya. Caranya adalah di sebelah kanan, ini adalah komentar pribadi siswa. Jadi yang bisa melihat komentar ini hanya siswa tersebut saja dan ibu bapak guru. Sedangkan ketika di komentar yang sebelah kiri, artinya adalah semua siswa lainnya itu bisa membuka atau melihat pertanyaan ataupun komentar yang diberikan oleh siswa tersebut. Gitu. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa mengirimkan, maksud saya siswa bisa mengirimkan komentar pribadinya kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana cara mereka untuk mengerjakannya? Tadi kita minta mereka untuk mengirimkan rekaman, berarti kita bisa klik add or create, okay, lalu pilih filenya dari mana. Okay. Misalnya mereka sudah punya rekaman di dalam dokumen mereka, maka mereka hanya tinggal klik drive, lalu mereka bisa memilih file-file mana yang mereka ini, misalnya kita ambil yang ini, video ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat jawaban siswa dan menilai jawaban siswa
Bapak dan Ibu bisa menilai jawaban siswa ketika siswa sudah memberikan tugasnya. Jadi di turn in. Oke. Kita klik contohnya misalnya turn in. Oke. Nah, sudah dikirimkan, lalu siswa mengirimkan pesan kepada gurunya. Sudah, Bu. Oke, kirim. Kita lihat apa yang ada di dalam classroom guru. Baik, kita refresh terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara guru untuk mengetahui tugas siswa? Yang perlu dilakukan adalah klik tugasnya. Oke. Nah, nih, sudah ada siswa yang mengumpulkan. Kita buka. Oke. Kita view assignment. Kita klik. Nah, ini siswa sudah mengumpulkan ya Bapak dan Ibu videonya. Oke, lalu kita lihat di sini. Nah, oke. Ya Bapak dan Ibu, ini adalah ini adalah format tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Lalu jawabannya siswa ada di mana? Ada di sebelah sini. Jangan sampai tertukar. Lalu kita klik. Ya. Kita klik tugasnya. Begitupun nanti ketika Bapak dan Ibu dikirimkan dalam bentuk format PDF ataupun yang lain. Nah, komentar pribadi siswa itu nanti akan muncul di sebentar. Komentar pribadi siswa nanti akan muncul di sebelah kanan sini, Bu dan Bapak. Jadi ini hanya Bapak dan Ibu saja yang bisa membacanya. Ya. Oke. Nah, bagaimana jika siswa mengirimkan di dalam komentar kelas, maka akan muncul di sini. Bagian bawah ini akan muncul komentar kelas. Jadi komentar ini selain tugas yang bisa dibuka oleh siswa, siswa juga bisa berkomentar dan Ibu Bapak juga bisa berkomentar. Sedangkan komentar pribadi bisa diberikan oleh siswa pada saat ketika Ibu dan Bapak membuka tugas tersebut. Oke? Untuk penilaian, proses penilaian nanti besok kita akan jelaskan atau akan kita bahas sama-sama bagaimana cara menilai. Oke, Ibu dan Bapak, ini kita kembali lagi ke akun siswa. Ya. Kita kembali lagi ke akun siswa. Oke. Karena tadi kita sempat merius materi, caranya adalah kita klik view question-nya. Ya, oke. Hal yang sama
Hal yang sama, sebelah kiri adalah komentar siswa yang bisa diakses bersama dengan teman-temannya. Jadi siswa lain juga bisa melihat. Sebelah kanan ini adalah jawaban siswa untuk short answer. Ingat tadi kita jawabannya adalah short answer. Misalnya kita tulis air susu dibalas misalnya seperti itu, lalu siswa kirimkan. Kirim. Nah, ini adalah komentar pribadi siswa kepada gurunya. Jadi siswa bisa berkomentar pribadi seperti yang tadi kepada gurunya setelah dia mengerjakannya. Oke, kita lihat lagi bagaimana penerimaan di kelas guru. Bapak dan Ibu, jangan sampai terkecoh bagaimana kita membedakan kelas guru dan kelas siswa adalah dengan melihat menu utama yang ada di dalam format kelas guru. Itu ada 4 menu, yaitu stream, classwork, people, dan juga grade. Sedangkan ketika Ibu dan ketika siswa di dalam menu siswa itu hanya ada, sebentar kita lihat. Di dalam menu siswa ini hanya ada kelas stream, lalu ada classwork dan juga ada grade. Ada people. Jadi siswa bisa mengetahui dia di kelas itu diampu oleh guru siapa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kode kelas itu hanya dimiliki oleh guru. Jadi siswa tidak tahu kode kelasnya kecuali guru yang memberikan. Jadi di stream siswa itu hanya terbatas pada detail dari kelas tersebut dan juga alamat Google Meet mereka, ya. Sedangkan pada guru itu sudah ada kolom atau penjelasan dari kode kelas. Oke. Baik. Ibu dan Bapak. Nah, tugas-tugas yang missing, terlewat, ataupun tugas-tugas yang sudah dikerjakan siswa itu warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Sedangkan tugas yang belum dikerjakan oleh siswa nanti akan berwarna biru. Ya, Ibu dan Bapak. Jadi silakan nanti kalau misalnya siswanya bilang sudah mengerjakan tapi tugasnya ternyata masih berwarna biru, itu artinya siswa mungkin terlewat. Ya. Oke. Ini adalah kelas guru. Kita kembali lagi ke kelas guru saja. Kurang lebihnya seperti itu Bapak dan Ibu yang nanti bisa diakses oleh siswa. Ketika siswa-siswi Bapak dan Ibu mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas yang ada di dalam classroom, silakan dibuka di Dugi Indonesia Channel. Di sana sudah ada tutorial mengenai penggunaan atau cara menjawab pertanyaan ataupun cara menjawab tugas melalui di dalam classroom, dalam video tutorial yang sudah kami buat. Jadi silakan disampaikan kepada siswa-siswinya untuk mengakses Dugi Indonesia Channel. Oke. Nah, Bapak dan Ibu di dalam membuat materi, kami sangat menyarankan Bapak dan Ibu silakan untuk menggunakan fitur-fitur seperti Google ataupun link yang sudah bisa yang dapat Ibu dan Bapak langsung berikan di dalam materi maupun di dalam setiap tugas kepada siswa-siswi Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya, nanti mereka bisa mengakses materi-materi tersebut. Nah, tenang saja, seperti yang sudah saya ingatkan kemarin bahwa YouTube akun edukasi dari siswa-siswi Bapak dan Ibu, termasuk akun edukasi Bapak dan Ibu, itu sudah terprotek atau sudah aman dari konten-konten pornografi ataupun porno aksi. Jadi
ada beberapa situs yang memang tidak dapat dibuka oleh akun edukasi. Itu tergantung oleh kebijakan admin apa saja yang harus ditutup dan apa saja yang bisa diperbolehkan untuk dilihat siswa maupun guru. Insya Allah semua sama-sama adalah usaha kita untuk melindungi siswa-siswi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, baik Ibu dan Bapak, selain kita bisa membuka materi di dalam classwork ataupun membuka, kita sudah bisa melihat materi mana yang sudah terupdate dan diberikan kepada siswa. Nah, kita juga bisa melihat melalui streaming bawah, ada penjelasan. Ya, lihat Ibu dan Bapak, ini adalah due date materi yang akan diberikan, materi yang sudah terupload pada hari ini. Nah, kita lihat progresnya seperti apa, tugas-tugas mana yang sudah diupdate siswa, yang sudah diberikan kepada siswa, dan sudah dijawab beberapa siswa. Ini ada keterangannya semua. Ya, Ibu dan Bapak, bisa kita lihat, saya ulang kembali. Kita buka ke kelas. Di dalam stream Bapak dan Ibu, di sebelah kiri itu nanti akan ada update materi terbaru ataupun apa saja yang sudah terlaksana pada beberapa hari ini, pada beberapa waktu belakangan ini. Silakan diklik. Nah, ini adalah materi-materi yang sudah diberikan pada siswa dan sudah dijawab oleh siswa. Ini materi yang harusnya sudah dinilai tapi belum. Kenapa masih kosong? Karena kita belum nilai. Nah, ini kan al-kelas ya Ibu dan Bapak. Ini materi bisa kita pilih, kita mau yang al-kelas ataupun materi yang dari kelas-kelas tertentu. Silakan dicoba Bapak dan Ibu, tidak perlu takut akan ada kesalahan materi ataupun ada beberapa materi yang jangan takut untuk salah dalam menggunakan Google Classroom, tenang saja. Kita sama-sama belajar, insya Allah ketika kita mencoba, kita tahu mana yang harus mana yang bisa kita maksimalkan dalam proses pembelajaran dan mana yang hanya menjadi penunjang. Insya Allah semua fitur yang ada di Classroom bisa dapat membantu Bapak dan Ibu dalam proses belajar mengajar. Nah, mungkin karena ada keterbatasan waktu, Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu tertinggal materinya, apabila Bapak dan Ibu tertinggal materinya, Bapak dan Ibu bisa mengejar ketertinggalan dengan membuka Dugi Indonesia Channel. Di situ materi-materi sudah kami kirimkan. Sebentar. Di situ materi-materi sudah ada. Beserta tutorialnya. Apabila Ibu dan Bapak memang ada yang ingin dipertanyakan, Bapak dan Ibu juga bisa membuka bit.ly/dugi_smith_training_classroom. Untuk pertanyaan di hari ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan penugasan. Sebentar, sudah ada pertanyaan atau belum? Baik. Kita akan menjawab. Yang pertama, cara membuat soal di Classroom. Sudah saya jelaskan, apabila masih ada yang tertinggal, bisa dibuka lagi video tutorial dari video pada sesi ini, atau jika masih Ibu dan Bapak ingin melihat dari satu persatu bagian, silakan dibuka di tutorial. Kami punya beberapa tutorial dalam jumlah menit yang lebih singkat. Yang kedua, bagaimana cara menghapus kelas yang sudah ada. Baik. Cara menghapus kelas yang sudah ada itu seperti ini Bapak dan Ibu.
Silakan Bapak dan Ibu buka Classroom-nya. Di garis yang di sebelah kiri ada garis 3, diklik garis 3, oke. Lalu diklik Classes, oke. Lalu Bapak dan Ibu pilih kelas mana yang ingin Bapak dan Ibu hapus, oke. Misalnya saya mau menghapus kelas dari tutorial ini, ya. Saya klik titik 3 yang ada di dalam logo kelas. Oke, ada titik 3. Oke, setelah di titik 3, lalu kita pilih archive. Oke, kita arsipkan. Ya, kita pilih archive. Oke. Nah, ini memang hilang di dalam menu utama Google Classroom Ibu dan Bapak, tapi ini tidak terhapus, belum terhapus secara otomatis. Caranya adalah Bapak dan Ibu silakan pergi ke sebentar. Seperti ini, Bapak dan Ibu silakan pergi ke garis 3 yang ada di sebelah kiri. Lalu Bapak dan Ibu scroll, Bapak dan Ibu silakan lihat archive class. Oke. Diklik. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa pergi ke titik 3 lagi, ya. Titik 3, lalu Bapak dan Ibu silakan pilih delete. Oke, nah seperti ini Bapak dan Ibu. Otomatis kelas dari Bapak dan Ibu sudah hilang, baik dalam Classroom, dalam menu Classroom, Bapak dan Ibu, ataupun dari data archive Classroom. Oke, baik dari menu utama ataupun di data archive. Oke, kita kembali lagi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, yang ketiga, bagaimana cara memberi materi dengan Google Classroom. Tadi sudah saya jelaskan cara membuat materi dan mengupload, bagaimana mengschedulekannya. Silakan dibuka kembali. Terus bagaimana cara agar kuis saya bisa dapat dibaca oleh siswa. Oke, siswa seperti yang tadi sudah dijelaskan, siswa bisa membaca materi dari Bapak dan Ibu maupun siswa bisa membaca kuis yang diberikan oleh Bapak dan Ibu ketika jadwal schedule sudah sesuai ataupun ketika Bapak dan Ibu sudah assign kuis tersebut. Jadi ketika masih dalam bentuk draft ataupun Bapak dan Ibu sedang schedule dan belum sesuai dengan waktu schedule-nya, maka siswa tidak dapat membaca kuis tersebut. Tapi ketika Bapak dan Ibu sudah sign dan sudah sesuai dengan schedule-nya, maka siswa dapat mengakses tugas tersebut. Bagaimana caranya agar kuis yang saya berikan? Oke, sebagaimana caranya membuat file-file dalam satu folder. Oke, membuat file-file dalam satu folder agar tidak berantakan, silakan gunakan topik Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi saya sudah bilang, Bapak dan Ibu bisa menggunakan topik sebagai bab ataupun sebagai penanda pengelompokan tugas-tugas maupun materi. Cara menyimpan hasil tugas. Oke, tugas ini akan secara otomatis tersimpan di dalam drive Bapak dan Ibu. Silakan dibuka My Drive-nya, lalu nanti akan ada folder Classroom. Nah, di sana materi-materinya sudah tersimpan, baik yang sudah dikirimkan siswa ataupun materi dari tugas soal yang Bapak dan Ibu buat. Mengisi degree dan komentar secara cepat untuk beberapa tugas. Oke, komentar perlu dibuat secara manual, ataupun jika Bapak dan Ibu butuh untuk komentar secara langsung dalam jumlah yang banyak, bisa dimanfaatkan stream. Bapak dan Ibu misalnya ingin memberikan informasi, bisa dimanfaatkan stream, lalu dikirimkan kepada alklas peserta dari kelas tersebut, ataupun dikirimkan kepada siswa-siswi pada kelas lainnya. Oke, terus yang ke-8 adalah apakah via Docs, Sheets, dan Slide dapat dilakukan tanpa
Ini maksudnya Oke, apakah penugasan via docs, sheets, dan slide dapat dilakukan tanpa merubah format asli dari... Oke, Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang tadi. Oke, sebentar. Kita buka classroom-nya, kelasnya. Oke. Bapak dan Ibu bisa membuka, misalnya kita ambil dari assign. Oke, assignment. Lalu kita ambil file, misalnya. Kita ambil file. Nah, bagaimana agar tugas tidak merubah, siswa tidak dapat merubah? Pilihannya adalah memberikan akses hanya untuk melihat kepada siswa atau memberikan kopiannya kepada siswa. Memberikan kopiannya, ini memudahkan siswa untuk menjawab tanpa harus membuat format baru. Dan juga format dasar yang Ibu dan Bapak miliki tidak akan terganggu atau tidak akan berubah apabila siswa melakukan memberikan jawaban. Jadi ini bisa disebarkan. Selain kita bisa memberikan kopian tugas tersebut kepada siswa. Oke. Yang terakhir, adakah batasan untuk jumlah siswa dan materi yang diberikan? Oke. Bapak dan Ibu, yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa dengan menggunakan dengan menggunakan akun edukasi, maka Bapak dan Ibu tidak memiliki batasan berapa banyak materi yang harus diberikan. Jadi dalam satu classroom. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat materi sebanyak-banyaknya di dalam classroom tersebut. Hanya saja terdapat batasan jumlah dari siswa maupun guru yang ada di dalam satu classroom. Jadi total anggota maksimal dari satu classroom. Oke. Sebentar. Dilihat ya Bapak dan Ibu, saya punya 2 classroom. Kita lihat di Alklas. Oke. Nah, masing-masing dari setiap classroom ini maksimal anggotanya ada 1.000 orang. 1.000 orang itu termasuk teacher, co-teacher, siswa, dan orang tua siswa apabila Bapak dan Ibu undang. Ya, jadi kalaupun Bapak dan Ibu misalnya punya 300 kelas dengan masing-masing ada 1.000 orang, itu tidak masalah. Dan materinya tidak terbatas. Jadi silakan dimaksimalkan. Ini yang berbeda dengan ketika Bapak dan Ibu menggunakan akun dengan domain Gmail biasa, maka Ibu dan Bapak tidak dapat fasilitas tersebut. Jadi bukan hanya aman untuk digunakan bersama di dalam classroom tersebut dengan menggunakan akun edukasi, tetapi Bapak dan Ibu juga dapat mengakses banyak atau dapat memberikan materi lebih banyak dibandingkan kita menggunakan Gmail biasa. Oke. Fasilitas ini tidak dimiliki oleh banyak orang dan bahkan tidak bisa diakses oleh hanya instansi pendidikan saja, jadi silakan dimaksimalkan Bapak dan Ibu. Oke. Sudah hampir pukul 14.30, sekarang 14.25, baik. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya hanya ingin menginformasikan bahwa Bapak dan Ibu bisa terus mengikuti rangkaian sesi training ini sampai hari Selasa besok. Jadi kita bertemu lagi insya Allah di hari Senin dan di hari Selasa. Selanjutnya nanti akan kita informasikan bagaimana proses untuk sertifikasi DUGI yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Kemudian
tata caranya seperti apa nanti akan kita informasikan terlebih dahulu dan akan kita informasikan kembali. Dan apabila Bapak dan Ibu merasa ada beberapa materi yang tertinggal, Bapak dan Ibu bisa mengikuti atau bisa membuka di Dugi Indonesia Channel. Silahkan di subscribe dan juga diaktifkan notifikasinya agar Bapak dan Ibu bisa mengetahui materi apa saja yang sudah agar Bapak dan Ibu bisa mengejar materi yang tertinggal. Oke, ataupun nanti ketika Bapak dan Ibu sudah selesai dalam training ini, lalu Bapak dan Ibu merasa membutuhkan beberapa informasi mengenai penggunaan Google Meet, Drive, Classroom, Google Formulir, Google Aplikasi, dan juga Sites, Bapak dan Ibu bisa membuka semua video tutorialnya yang ada di dalam Dugi Indonesia Channel. Baik, itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan melanjutkan saum bagi Bapak dan Ibu yang melaksanakannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.